maka tertolak syahadaten itu. Walaupun kita hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam itu. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah, sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Pedomannya ya pikiran dia, keinginan dia. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu buat suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Nubuah itu takdir, Pak. Khilafah itu takdir. Zaman kerajaan takdir, zaman demokrasi juga takdir. Tidak boleh kita ingkar. Monarki yang dinukil, yang diambil oleh Bani Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah, itu diambil dari mana? Dari Romawi dan Persia. Benar nggak? Romawi Islami nggak? Enggak. Persia Islami nggak? Enggak. Romawi sembah Yesus, Persia sembah api. Tapi karena masalah politik tidak ada kaitannya dengan akidah secara langsung, dia berkaitan tapi tidak langsung. Maka ulama kita tidak mengharamkan demokrasi, demos apa? Kratos, ya. Pemerintahan di tangan rakyat. Zaman Bani Abbasiyah itu harus menumpahkan ratusan ribu nyawa untuk mengganti raja. Tidak apa-apa demokrasi ini modalnya habis banyak, uangnya habis banyak, tapi nggak perlu nyawa yang dikorbankan. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara menjawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Jadi kalau antum bilang yang sesuai dengan Rasulullah, yang sesuai Rasulullah itu Nabi sudah kabarkan bahwa itu tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Maka jangan pernah lagi berharap tinggi kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada sekarang sampai Imam Mahdi itu turun. Indahnya khilafah itu, orang dibawa berpikir seperti pikirnya setan-setan itu. Kalau kamu tidak puasa, tidak usah istilah apa. Ini sistem mempersatukan umat, kan tidak usah. Nggak bisa pakai selebaran untuk menkhilafahkan orang. Tiba-tiba nanti semua orang udah sepakat kita pilih Imam Mahdi. Nggak bisa begitu. Kita pilih satu khalifah. Itu ngayalnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Bukan udah dikritik banyak ulama. Saya sudah dialog dengan orang HTI, ex HTI. Iya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi nggak ada larangannya. Mereka udah nerima, Pak. Orang HTI itu sudah nerima. Kalau mendirikan khilafah itu nggak ada perintah. Tapi mereka ngelecehkan, tapi nggak ada larangannya. Justru inilah larangannya. Kalau kita ingin mendirikan khilafah, maka sama saja kita akan membubarkan negara kita sendiri. Maka tertolak syahadaten itu, walaupun kita hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam itu. Kalau tidak din ini menjadi sumber pandangan hidup kita di seluruh kegiatan, maka batal syahadatnya. Sumber kehidupan, sumber kegiatan kita itu pedomannya harus la ilaha kecuali hanya Allah. Gitu. Nah, ini berat dan ini sekarang yang sudah ternodai oleh keahliannya para ulama umumnya di dunia, sehingga mereka setuju yang sistem demokrasi dan hak asasi. Sumbernya apa? Quran apa bukan? Enggak ada sumber di Quran. Matakunu khilafah. Baru setelah zaman nubuah Nabi, gantilah khilafah. Kan ada keterangan khilafah kan? Gantilah khilafah ala minhajin nubuah, dengan metode kenabian. Fatakunu masya'allahu an takun. Zaman khilafah ini adanya atas takdir dari Allah. Memang Allah takdirkan setelah Nabi wafat masuk zaman khalifah. Berapa lama takdirnya? Al khilafatu fi ummati 30 sana. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan. Jadi jangan ngayal khilafah itu kelamaan gitu. Hanya 30 tahun. Bani Abbasiyah bukan khilafah. Bani Umayyah bukan khilafah. Turki Utsmani bukan khilafah. Kan banyak orang demo-demo itu mengklaim rutunya khilafah Islamiyah tahun 1924. Ya bukanlah. Selesainya khilafah Islamiyah wafatnya Imam Ali.
pilkada, pileg, pilpres sebagainya butuh dana triliunan, modal habis banyak. Saya punya pikiran begini, coba bapak-bapak baca sejarah. Zaman Bani Abbasiyah itu harus menumpahkan ratusan ribu nyawa untuk mengganti raja. Apalagi perang transisi dari Bani Abbasiyah ke Bani Umayyah. Itu orang muslim semua loh Pak yang perang itu antar sesama umat. Untuk mengganti raja itu harus menumpahkan darah dulu. Saya pikir, tidak apa-apa demokrasi ini modalnya habis banyak, uangnya habis banyak, tapi nggak perlu nyawa yang dikorbankan.